wabarakatuh. Jamaah sekalian, hari ini tidak baca ratib dulu. Tidak baca ratib. Saya lagi kurang fit ini. Ya kita sedikit nanti kita ngulas masalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallim wa taslim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda khululil hadisil amimi ya Rabbil Mustafa ya Sayyidana waghfir lana ولا يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى يا سيدنا نفس لا تغلتي من زلة عزمت عند الكبائر في الكفران كالأمم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهزم يا ربي بالمصطفى يا سيدنا اغفر لنا والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا اللهم صل الفاتحة على نيات الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النسوح صلاة الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman afabih wa bi'ulumi fidara ini amin. Ini hari nggak baca kitab dulu ya. Nggak baca kitab. Nah. Pulang juga sebentar, jam 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya. Pesan yang sangat sekali agar kita menjadi orang-orang yang baik, agar kita menjadi manusia-manusia yang di dalam jiwanya tertanam daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekalian, kalau kita masuk dalam kubur, pertama kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Kita percaya nggak nanti ada Munkar Nakir? Ayo ditanya ente. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang ditanya siapa? Tuhan kamu siapa? Apa Tuhannya Pulus? Apa Tuhannya istri? Apa Tuhannya gedung-gedung dan macam-macam? Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar kita tanamkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tanamkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani sama malaikat. Lihat malaikat belum? Hari gini belum? Malaikat Munkar Nakir matanya aja satu. Napasnya aja kayak geledek. Napasnya kayak geledek. Bagaimana dehemnya? Tapi malaikat itu hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah, takut kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat yang masuk ke kubur ini udah tertanam sifat-sifat Allah. Gemetar itu malaikat melihat wajah al-hidayah. Semuanya udah tertanam daripada sifat-sifat Allah. Kembali dia itu takut daripadanya. Itulah yang kita harapkan. Jadi kita tidak takut dengan malaikat. Apa berani?
malaikat takut lantaran di dalam diri kita udah ada sifat-sifat Allah. Paham Ustaz? Paham? Ya sekalian, memang banyak orang yang mengenal Allah itu dengan hafalan wujud, qidam, baqa, mu'alafatul ilah hawadis. Tapi mempraktekkan masalah itu yang menjadi sulit daripada. Hari ini saya akan menerangkan tentang iradat. Tentang iradat. Apa itu iradat? Allah berkehendak. Allah berkehendak. Allah itu harus. Allah itu harus. Yang lain dari Allah namanya mungkin. Namanya mungkin. Mungkin ini terbagi 4. Ada mungkin tiada, mungkin akan datang, mungkin sirullah. Jadi kemungkinan ini adalah daripada keharusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan kehendak Allah. Ridho enggak? Senang dengan kehendak Allah? Benar. Ya sekalian, bahwa kita ini yang namanya orang muslim diwajibkan untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muridun, menentukan. Ya. Bahwa Allah itu menentukan apa? Lil kainat. Bagi yang mungkin. Ini sekarang kita lagi mungkin apa nih? Mungkin ada. Sekarang kita lagi ada gitu ini. Akan datang kita nggak tahu nih. Rumah idaman kita di mana? Ya, kober mana? Kita nggak tahu. Pasti dia akan pulang entah kapan. Ya, entah kapan dia akan pulang. Itu namanya mungkin tiada. Mungkin tiada. Urusan siapa hal-hal yang itu? Allah. Mungkin ada, mungkin tiada. Allah. Harus buat Allah. Buat kita mungkin. Mungkin akan datang. Mungkin akan datang. Semuanya kamu di neraka. Saya doang di surga. Kenapa? Itu kan keharusan buat Allah. Harus buat Allah. Ini kan lagi bicara ini aja. Ya. Mungkin ada, mungkin tiada, mungkin akan datang, mungkin sirullah. Mungkin ada sir yang kita nggak tahu. Itu juga dari Allah. Harus buat Allah. Gitu. Harus buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jamaah, paham enggak? Gitu. Jadi harus buat Allah. Mungkin yang 4 perkara buat mungkin ada, mungkin tiada, mungkin akan datang, mungkin sirullah. Jadi kita tahu muridun, tahu kita pretelin itu. Sebab apa, jamaah sekalian? Ilmu itu yang membuahkan pikiran akan sesuatu. Ilmu itu yang membuahkan pikiran. Kalau cuma ilmu aja nggak berbuah.
Artinya sekalian. Apa artinya? Saya tahu sifat Allah muridun, tapi nggak tahu pun jawabannya. Mudah-mudahan kita tahu nih, ya. Kita ngerti terus sampai pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya orang yang baik itu adalah orang yang tertanam daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang dikatakan baik itu orang yang selalu menghadap timur dan barat. Tidak. Artinya dia sholat, dia macam-macam. Tapi enggak didasari dengan keimanan, itu bukan orang baik. Ya sekalian, mudabbir ila hadisat. Mudabbir, Allah yang ngatur semua. Semua urusan diatur sama Allah. Tak usah bingung-bingung. Diatur. Ekonomi diatur dari dulu. Nggak pernah peceklik. Tahu peceklik? Siapa yang ngatur? Manusia yang mana yang bisa ngatur? Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudabbiril hadisat. Dia yang mengatur bagi si baharu. Si baharu ini kita nih sekalian. Ini baharu semua nih. Orang dulunya kagak ada. Sekarang ada. Sebentar lagi juga nggak ada. Ya. Pengen ketemu lagi di surga. Pengen masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Emang pantas. Emang pantas. Ya, ngaca. Ngaca. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu la yakunu kainatun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan yang akan terjadi min khairin, daripada kebaikan. Itu kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Apa itu baik? Apa itu baik? Pengen nggak jadi orang baik? Jangan, susah. Jadi orang baik susah. Ada aja yang membuat kita itu kagak nyaman. Ya. Padahal itu dari Allah. Padahal dari Allah. Apa itu baik? Baik yang ada pahalanya di dunia. Baik yang ada pujiannya di dunia, berpahala di akhirat. Itu namanya baik. Orang yang baik ini adalah orang-orang yang udah pasti dia itu beriman. Kalau dia nggak beriman, nggak mungkin dia itu menjadi orang yang baik. Misalnya dia, penglihatan kita yang namanya orang baik itu, dia sholat, dia ibadah, dia haji, macam-macam. Yang kita lihat di situ. Padahal kebaikan itu bukan ada di situ. Di mana? Di iman. Kata Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Tanamkan diri kamu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang baik, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, jadi orang baik ini nggak gampang, jamaah sekalian. Nggak gampang. Ya. Tapi kalau emang udah ditentuin Allah, jadi orang baik.
Kayak kita-kita orang baik semua nih. Kelihatan sih dari jauh. Ya, kelihatan. Dulu ada orang soleh, orang itu soleh, udah magom wali juga. Dia punya anak muda, ganteng. Itu anak muda yang sekalian, bapaknya soleh. Tentunya anaknya juga soleh. Ya, ketika itu orang soleh mau ada perlunya pergi ke pasar, anaknya itu diajak. Nak, ikut nak. Mana Pak? Ikutlah. Ya, kita ikut. Ambilnya tuh himar. Kata bapaknya, nak, kamu naik. Biar saya yang nuntun himar, kamu naik di atas. Tuntun himar. Bapaknya yang tua. Bapaknya tua ya? Iya. Anak mudanya di atas. Orang ngeliatin. Orang-orang ngeliatin. Ini orang katanya. Nggak ada adabnya. Anak muda di atas. Itu kakek-kakek nuntun. Nuntun himar. Bagus nggak begitu? Bagus nggak? Bagus, karena dari Allah. Ya, karena dari Allah. Karena dicemoohin sama orang, dijelekin. Kata ayahnya, nak turun nak. Turun. Biarin. Saya yang naik, kamu yang tuntun. Dia naik. Orang tua naik. Iya. Soleh lagi. Wali. Wali. Udah naik. Dituntun sama anaknya tuh. Jalan. Di tengah jalan banyak ibu-ibu. Yang perempuan. Perempuan ibu-ibu ya. Banyak. Dia ngomong. Ini orang bagaimana sih, nggak punya pikiran apa ya? Orang udah tua naik himar, dituntun tuh himar sama anak muda. Jelek perkara begini. Enak gak jadi orang baik? Gitu. Akhirnya turun tuh anak muda. Bagaimana ya? Ya udah kita naik berdua. Dia naik berdua. Anak apa? Di jalan lagi. Di tengah jalan ada ibu-ibu lagi. Emang kebanyakan kan orang salah dari ibu. Iya. Nabi Adam aja tuh bisa keluar dari surga lantaran siapa? Siti Hawa. Tuh ibu-ibu ngelihat orang soleh sama anaknya naik himar. Masya Allah. Kata ibu-ibu, himar kurus ditaikin berdua. Nggak punya pikiran apa ya? Gitu. Serba salah orang berbuat baik. Serba salah. Turun deh nak, turun. Kita tuntun aja himarnya, kita jalan. Gitu. Tengah jalan lagi, pasnya ujungnya, Masya Allah, ketemu lagi itu perempuan. Apa kata perempuan? Ini orang bawa himar. Buat apaan bawa himar? Nggak dimanfaatin. Cuma dituntun aja. Himar dituntun aja. Kagak dimanfaatin, nggak ditaikin. Serba salah orang berbuat baik itu. Tapi dengan hal yang demikian itu, kita tahu tentang sifat Allah yang namanya muridun, kita tenang. Kita menjadi tenang. Kita bisa atasin semua
permasalahan dengan muridun itu. Udah ketentuan Allah, udah ketentuan Allah, udah ketentuan Allah, udah ketentuan Allah nih. Dulu, ya. Itu ya sekalian. Jadi kebaikan itu dari Allah. Jangan diakuin saya itu orang yang baik. Baik itu dari Allah. Muridin Allah. Muridun Allah. Allah. Ausarrin atau kejahatan. Jadi kalau ada orang jahat itu kita menganggapnya bagus. Menganggapnya bagus. Karena apa? Dari Allah. Bagus ke orang jahat? Bagus. Kenapa dia jahat? Kenapa dia jahat? Karena nggak ada imannya. Kenapa dia baik? Karena ada imannya. Ngajinya rajin. Setiap malam minggu. Rajin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aunafin juga yang bermanfaat. Apa yang kita kerjakan yang ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari Allah itu manfaat. Itu juga dari Allah. Audurrin atau yang berbahaya. Berbahaya juga dari Allah. Jadi kesemuanya itu adalah baik, bagus karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat dakwah, anak-anak muda itu usil, usil. Dia itu anak muda itu usil dia mas sekalian. Anak muda itu usil. Kenapa usilnya? Nabi jalan ditimpukin. Sehingga kakinya itu berdarah-darah. Dia nggak marah, Nabi. Kalau kita ditimpuk yang batu, marah nggak? Marah nggak? Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpuk, ya, dengan batu berdarah kakinya, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah itu petunjuk, berilah kaumku petunjuk, karena sesungguhnya mereka itulah ta'lamun, tidak tahu. Ada lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu darimu. Jadi Rasulullah emang udah tertanam akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Selalu dikembalikan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini nafsunya yang di atas, apa akalnya yang di atas?
Nah sekalian, iradat itu sifat ma'ani, sifat istighna, dan juga sifat at-taksir yang berbekas daripada. Nah kita ini wajib untuk memahami daripadanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, fadhal Ustaz. Bihunat. Ya sekalian, kita ini hamba Allah. Yang paling utama kita itu mempelajari daripadanya ketauhidan. Dan Nabi dalam hadisnya, innallaha lam yufarrid syai'an afdalu minat tauhid wassalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama. Afdalu yang lebih utama, isi tabdil, daripada tauhid. Baru pakai wawu atau wassalah. Baru salat. Iman dulu apa ibadah dulu? Mana orangnya? Hah? Iman ya? Iman dulu. Iman dulu. Baru salat. Kalau iman, ada harapan masuk ke surga. Tapi ngaca dulu. Sebab imannya masih peang. Ya, itu. Nah, itu. Kalau dia ibadah terus, tapi nggak kenal sama yang diibadahin. Apa itu ibadah? Banyak orang sekarang, dia berakal, tapi nggak nyambung kepada Allah. Dia berilmu, tapi nggak mau duduk sama orang-orang soleh yang sekalian. Summa na'udzubillah, di akhir zaman begitu yang sekalian. Yuk kita tingkatin masalah daripada penanaman akan sifat-sifat Allah kembali sampai kita tahu yang satu itu sampai mendetil. Sangat penting. Kata Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Ya, tanamkan di dalam diri kamu itu akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih orang miskin, senang nggak ente? Miskin. Senang nggak? Menang wae. Kalau dikasih jadi orang kaya, seneng gak? Bersyukur gitu. Ya. Tapi orang susah dia nggak mau. Kebanyakan kan yang sukses itu orang susah. Orang susah. Orang susah. Kayak Nabi Khidir, belajar, jalan kaki. Makanya kalau ada orang belajar jalan kaki, hati-hati tuh. Orang sukses tuh. Nabi Khidir tuh. Ya sekalian. Senang ya apa yang ditentuin Allah ya, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, senang. Jangan tidak senang. Ridho, merasa bahagia
dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia deh. Dikasih apa aja sama Allah bahagia. Jadi meringankan beban kita. Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu menggilas daripada kedongkolan hati kita. Tentuin segini ya. Kita itu ridho. Nggak bakalan kita itu dikasih oleh Allah itu tidak ridho. Kalau tidak ridho, Masya Allah. Apa akibatnya? Dulu ada seorang, ya, lumayan deh ekonominya. Ya. Dia kalau habis sholat subuh, dia ke belakang lihat kebunnya. Masya Allah, tuh kebun, ya, buahnya itu, Masya Allah, enak dipandangnya. Enak dipandangnya. Ketika dia makan cabai, melek. Ada hikmahnya itu. Buat orang yang ngaji ngantuk, bawa tuh cabai. Ada punan tomat, rasanya beda juga. Ada punan mangga, rasanya beda. Padahal satu tanah. Tanah. Tapi rasanya berbeda-beda. Itulah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa begitu? Profesor mana? Begitu dia itu habis subuh keluar ngelihat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia suka, dia senang. Dia senang. Besoknya begitu lagi, senang. Senang dia kalau diberi nikmat. Alamak, dia habis sholat subuh itu buah-buahan kering semua. Agak ada yang jadi satupun. Enggak ada yang jadi satu. Dia kelihatannya agak kesal di situ. Ya, agak kesal. Bukan orang sini kan. Begitu dia kesal, mulai iblis setan menggodanya. Oh, kalau begitu kata setan menyerupai manusia. Kalau begitu katanya, kamu udah nggak disayang sama Allah, udah nggak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah iyalah, buktinya pun kamu itu kering. Biasanya air tehnya di sini buah-buahan. Ini kagak. Ceklik. Masya Allah. Ini setan ngeganggu dia. Kata setan, sekarang kamu megang apa? Itu setan berkata kepada orang itu, saya nggak pegang apa-apa, tapi di kantong saya ini ada kunci. Ya udah kunci aja, lemparin ke atas. Lemparin ke atas. Saya udah tidak ridho dengan Allah, dilemparin itu kunci ke atas. Turunnya lama benar. Layap dulu kunci. Ya. Biasa emang kalau orang sekarang layap kan bawa kunci. Begitu dia itu udah lama jatuh itu kunci. Masya Allah, ternyata berubah itu kunci, bukan kunci lagi, ular besar itu ular.
melilit orang tersebut karena udah tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, udah tidak suka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dililit sampai mati dia itu. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya sekalian, hari ini nggak baca ratib. Hari ini memang saya ada mau ngobrol sama jamaah, ya, gitu. Pengajian kita nggak banyak-banyak, nggak baca kitab dulu, karena memang kondisi badan saya ini berbeda yang sekalian. Saya rasa cukup sampai sini. Saya mau ngomong sama Pak Bunyamin, sama jamaah-jamaah sekalian juga, ya. Bagaimana kelanjutannya ta'lim kita ini, ya. Redo enggak nih saya ngaji sampai gini? Oh ya, baru dipelajarin kok tahu. Redo enggak? Redo. Cukup ya, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana saqiya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satarta wala hamman illa farasta wala jahilan illa alamta wala dhallan illa hadaita wala hajatan illa qadaitaha sartaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina fid din wa li jami'il muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.